Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa lampau, jauh setelah Nabi Nuh, ada sebuah kaum yang dikenal sebagai kaum Ad. Mereka tinggal di Al-Ahqaf, sebuah pegunungan pasir di daerah Yaman antara Oman dan Hadramaut, dekat Laut Asin. Allah menciptakan mereka dengan postur dan kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan manusia pada umumnya. Mereka sangat kuat dengan tinggi badan yang mencapai 100 siku di zaman dahulu dan umur yang panjang hingga ratusan tahun. Namun, kekuatan dan kekuasaan yang besar itu membuat mereka sombong dan menjauh dari jalan Allah. Mereka adalah kaum pertama yang kembali menyembah berhala setelah bencana banjir besar pada Nabi Nuh alaihissalam. Pemimpin mereka, Raja Jalijan, memiliki kekuatan luar biasa yang menutupi matahari ketika dia berdiri dan menghancurkan gunung hanya dengan lengannya. Kesombongan mereka mencapai puncaknya ketika mereka menolak ajakan Nabi Hud alaihissalam untuk kembali kepada jalan Allah. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga selesai. Nabi Hud merupakan nabi yang diutus setelah kenabian Nabi Nuh. Beliau menjadi nabi yang pertama berasal dari Arab, serta nabi yang pertama yang menggunakan bahasa Arab dalam berbicara. Nasab Nabi Hud adalah Hud bin Syih bin Arpaksyad bin Sam bin Nuh, dan beliau berasal dari suku Ad bin Aus bin Sam bin Nuh alaihissalam. Hud diutus untuk berdakwah kepada kaum atau suku Ad yang merupakan orang-orang Arab yang tinggal di Al-Ahqaf, sebuah pegunungan berpasir yang terletak di daerah Yaman, persis antara Oman dan Hadramaut. Menurut catatan dalam buku Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman, kaum Ad merupakan orang-orang pertama yang menyembah berhala setelah peristiwa banjir besar di masa Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Ad adalah bangsa yang diciptakan oleh Allah dengan postur, perawakan, dan kekuatan yang jauh lebih besar daripada manusia zaman itu. Allah membinasakan kaum Ad dengan angin topan yang sangat dingin. Nabi yang diutus setelah Nabi Nuh adalah Nabi Hud bin Abdillah bin Aus, salah satu putra Sam bin Nuh. Dia adalah bagian dari kabilah Ad yang merupakan orang-orang Arab yang menempati Al-Ahqaf, sebuah pegunungan pasir di daerah Yaman antara Oman dan Hadramaut dekat Laut Asin. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam bukunya yang telah diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman menyebutkan bahwa kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah terjadinya bencana banjir. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan postur, perawakan, dan kekuatan yang lebih besar dari manusia lain yang hidup pada zaman itu. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja bernama Jalijan yang tingginya sekitar 100 siku. Ketika berdiri, dia bisa menutupi matahari dari bumi, dan ketika dia meletakkan lengannya di atas sebuah gunung, dia bisa menghancurkannya dari semua sisi. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku dan yang paling pendek adalah seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun dan bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Tidak pernah terlihat orang-orang kalangan mereka yang meninggal dan belum pernah ditemukan jenazah. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Wahab bin Munabbih adalah salah satu seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah
ia diperkirakan berasal dari Arab Selatan dan berketurunan Persia dengan pengetahuan mendalam tentang kitab suci dan tradisi Yahudi dan Nasrani, sehingga memiliki banyak riwayat kisah Israiliyat. Menurutnya, 60 orang laki-laki dari kaum Musa pernah berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amalakoh. Zaid bin Aslam mengatakan, "Aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul dalam kelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amalakoh, dan aku pernah menimbang satu gigi gerahamnya. Ternyata beratnya mencapai 10 kati." Nabi Hud diutus oleh Allah kepada kaum Ad untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, kaum Ad menolak seruan Nabi Hud dan tetap tenggelam dalam kekufuran dan kesombongan mereka. Mereka bahkan mengejek dan menantang Nabi Hud, meminta agar azab yang diancamkan segera diturunkan jika benar Nabi Hud adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hukuman atas kekufuran mereka, Allah menurunkan angin topan yang sangat dingin dan menghancurkan kaum Ad. Seluruh kaum Ad binasa dalam azab yang mengerikan tersebut, meninggalkan pelajaran bagi umat manusia tentang akibat dari kesombongan dan penyembahan berhala. Nabi Hud kemudian meninggalkan kaum Ad karena mereka tidak mau menerima nasihatnya. Kaum Ad pun ditimpa azab kekeringan yang hebat, menyebabkan separuh penduduknya mati kelaparan. Saat itu, Nabi Hud telah pindah ke Mekah, tinggal bersama kaum yang percaya akan dakwahnya. Ketika musibah kemarau melanda, 7 orang dari kaum Ad ini diutus ke Mekah untuk berdoa kepada berhala-berhala di sana. Mereka meminta agar kemarau di daerah mereka dihilangkan. Setelah mereka berdoa, tiba-tiba ada suara dari langit yang mengabarkan bahwa permohonan mereka akan dikabulkan. Namun saat ditanya jenis awan yang mereka inginkan, mereka meminta awan berwarna hitam atau kuning. 7 utusan kaum Ad itu kembali ke kampung halaman mereka dengan harapan besar bahwa hujan akan segera turun dan mengakhiri kekeringan. Sesampainya di sana, mereka melihat awan-awan besar di langit yang berwarna hitam dan kuning, seperti yang mereka minta. Kaum Ad sangat bergembira karena mereka menyangka hujan akan segera turun dan menyelamatkan mereka dari penderitaan. Namun, kegembiraan mereka berubah menjadi ketakutan ketika awan-awan tersebut mendekat dan mulai menurunkan bukan hujan, melainkan angin kencang yang sangat dingin. Angin itu membawa suara gemuruh yang mengerikan dan pasir yang berputar-putar dengan kecepatan luar biasa. Angin topan tersebut menghantam pemukiman mereka, merobohkan rumah-rumah dan menghancurkan segalanya yang dilaluinya. Angin topan itu tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga menyapu seluruh penduduk kaum Ad. Orang-orang berteriak ketakutan, mencoba mencari perlindungan, tetapi tidak ada tempat yang aman. Angin itu begitu kuat sehingga mampu merobohkan tubuh manusia dengan mudah. Mereka yang mencoba melarikan diri justru terjebak dalam pusaran angin yang mematikan. Azab tersebut berlangsung selama 8 hari 7 malam tanpa henti. Seluruh kaum Ad yang dahulu perkasa dan sombong kini tewas tertimbun pasir atau terhempas oleh angin. Tidak ada seorang pun yang selamat dari bencana tersebut kecuali Nabi Hud dan para pengikutnya yang telah pindah ke Mekah. Setelah musibah berakhir, Nabi Hud kembali ke bekas wilayah kaum Ad. Ia melihat tanah yang dulunya subur dan makmur kini menjadi padang pasir yang tandus. Semua yang pernah ada, termasuk kaum yang sombong dan kuat, telah hilang tanpa bekas. Nabi Hud bersujud kepada Allah, bersyukur karena dirinya dan pengikutnya diselamatkan dari azab yang mengerikan tersebut. Sebagai bagian dari peringatan dan hukuman dari Allah, Nabi Hud juga berdoa agar istri-istri kaum Ad mandul.
Doa ini adalah salah satu bentuk peringatan dari Allah kepada kaum yang menyimpang dari jalannya. Hikmah dari doa tersebut adalah untuk mencegah kaum yang menyimpang berkembang biak dan menyebarkan kesesatan mereka. Dengan istri-istri kaum Ad yang mandul, generasi baru yang bisa mewarisi kesesatan dan kesombongan mereka tidak akan ada. Kisah kaum Ad menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia akan bahaya kesombongan dan penyembahan berhala. Keperkasaan dan kekuasaan fisik mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dari murka Allah. Nabi Hud melanjutkan dakwanya, mengajarkan kepada umat manusia agar selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala bentuk kesyirikan, dan menjalani kehidupan dengan penuh kerendahan hati dan ketakwaan.